Selamat sore, perkenalkan nama saya Sandro Ramana Marbun. Di sini saya akan menyampaikan topik bahasan saya mengenai ujian akhir semester administrasi keuangan. Di sini saya membawakan topik yang berjudul kas kecil. Nah, pengertian kas kecil. Kas kecil adalah sejumlah uang kas atau uang tunai yang disediakan untuk membayar pengeluaran rutin sehari-hari dalam jumlah yang relatif kecil. Biasanya kas kecil ini digunakan sesegera mungkin jika dibutuhkan. Kas kecil dibentuk karena digunakan untuk membayar pengeluaran yang relatif kecil, sehingga tidak efektif jika dibayar dengan cek atau kas umum perusahaan. Keperluan-keperluan yang dibayar menggunakan kas kecil seperti konsumsi tamu, peralatan kantor, nota kontrak, biaya iklan, biaya fotokopi, biaya rapat, dan lain-lain. Nah, adapun tujuan dari kas kecil adalah yang pertama yaitu untuk menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dilakukan oleh suatu bagian di kantor. Biasanya berdasarkan langkah yang pertama yaitu menangani masalah perlengkapan atau peralatan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor, menghindari kekurangan stok kebutuhan kantor yang bersifat kecil namun penting. Dengan adanya kas kecil, kebutuhan kantor dapat dibeli dengan cepat sehingga selalu tersedia. Yang kedua yaitu untuk menghindari cara-cara pembayaran pengeluaran yang relatif kecil dan mendadak, yang tidak ekonomis dan tidak praktis. Misalnya menggunakan cek hanya untuk keperluan yang relatif kecil. Akan lama jika menunggu proses pengajuan pencairan dana dari atasan serta pencairan cek dari bank. Yang ketiga yaitu meringankan beban para staf dalam memberikan pelayanan secara optimal kepada pelanggan, termasuk relasi bisnis pemimpin. Contoh, pimpinan kedatangan tamu mendadak dan untuk menjamu tamunya rasanya tidak ekonomis dan tidak praktis kalau sifatnya melakukan pembayaran pengeluaran dengan cek. Nah, yang keempat yaitu untuk mempercepat kegiatan atasan yang mempergunakan dana secara mendadak dan tidak terencana. Misalnya, ada beberapa peralatan yang ingin dipercepat pembayaran dan butuh dilunasi segera, sehingga tidak butuh menunggu waktu yang relatif lama. Manfaat daripada dana kas kecil yaitu, selain ada tujuan, kas kecil juga harus memiliki manfaat-manfaat. Yang pertama yaitu mempermudah akuntan mencatat keuangan. Nah, tugas seorang akuntan sangat berat. Salah satunya adalah harus membuat laporan keuangan untuk periode tertentu. Maka dari itu, seorang akuntan harus memiliki kemampuan menganalisis keuangan yang mempunyai serta memiliki ketelitian yang akurat. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Manfaat pembuatan kas kecil yang kedua adalah untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Faedah yang membuat pembuatan ini wajib ada di dalam manajemen finansial usaha. Rapat di kantor adalah hal lumrah, bahkan ada agenda khusus untuk kegiatan ini, termasuk rapat ekstra kantor yang diadakan dalam periode tertentu. Nah, yang ketiga yaitu untuk mengeluarkan dana darurat perusahaan. Tidak dipungkiri kalau di setiap divisi perusahaan terkadang membutuhkan dana yang harus disiapkan dengan cepat. Nah, tentunya divisi ini tidak akan mengajukan dana yang kecil kepada perusahaan, terus yang dananya sendiri dialokasikan untuk transaksi-transaksi yang besar. Nah, adapun metode-metode dari pencatatan kas kecil adalah untuk mengelola setiap unsur manajemen finansial perusahaan. Diperlukan metode-metode yang khusus, tanpa terkecuali yang terkait dengan pencatatan kas kecil. Nah, pencatatan kas kecil ini juga membutuhkan metode-metode atau cara pencatatan tertentu. Yang pertama itu ada metode tetap. Nah, metode pencatatan kas kecil yang pertama adalah metode tetap atau istilah akuntansi disebut Emperor's Fund System. Nah, maksud dari metode ini adalah sebuah pembukuan kas kecil yang jumlah nominalnya selalu sama. Hal ini biasanya terjadi akibat jumlah dana yang dikeluarkan dengan dana yang dimasukkan sama. Karena itu, saldo kas di dalam petty cash jumlahnya selalu tetap. Yang kedua yaitu metode fluktuasi. Metode fluktuasi adalah metode yang kas kecil yang jumlah nominalnya selalu berubah. Tentunya ini merupakan metode kebalikan dari metode pencatatan kas yang pertama yaitu Emperor's Fund System atau metode tetap. Metode fluktuasi terjadi karena adanya ketimpangan antara pengeluaran dengan pemasukan.
yang mana jumlah uang yang dikeluarkan dengan deposito dana tidak sama. Biasa lebih banyak saldo daripada dana yang dikeluarkan atau sebaliknya. Nah, ciri-ciri kas kecil. Adapun ciri-ciri kas kecil, yaitu yang pertama adalah jumlahnya yang dibatasi tidak lebih atau tidak kurang dari suatu jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh manajemen perusahaan. Yang kedua yaitu digunakan untuk membiayai dan mendanai pengeluaran bersifat rutin setiap hari. Yang ketiga, disimpan di tempat khusus, biasanya menggunakan kotak kecil yang disebut dengan petty cash box. Yang keempat, didatangi atau dipegang oleh petugas keuangan tingkatan pemula. Nah, dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengelolaan kas kecil yang pertama ada cek. Cek ialah salah satu dokumen yang dipakai untuk dapat memerintahkan bank melakukan suatu pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan yang namanya tercantum pada sebuah cek atau pembawa cek. Yang kedua yaitu permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dipakai oleh pengguna kas kecil untuk meminta sejumlah uang kepada pemegang dana kas kecil. Bagi pemegang dana kas kecil, dokumen ini berguna sebagai bukti pengeluaran. Dokumen ini juga akan disimpan oleh para pemegang kas kecil menurut nama pengeluaran dana kas kecil. Nah, yang ketiga itu bukti pengeluaran dana kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pengguna dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dokumen ini dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran dana kas kecil yang diserahkan oleh pengguna dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil. Yang keempat itu permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh para pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar untuk sebuah pengisian kembali dana kas kecil. Nah, kesimpulan daripada kas kecil ini adalah setelah kita memahami kas kecil yang ternyata merupakan satu unsur yang harus ada dalam bentuk pembukuan keuangan yang sangat penting bagi perusahaan. Jika pencatatan kas kecil bagus, maka otomatis pengelolaan seluruh kas dalam bisnis akan juga bagus. Nah, dengan adanya kas kecil maka bisa mengetahui proses terjadinya pengelolaan uang. Dengan kas ini masyarakat tahu betapa pentingnya hal tersebut. Oleh karena itu, hal ini menjadi peranan yang penting untuk dipahami. Semua ini agar dimudahkan untuk penerapan kegunaan kas. Agar kas tidak membuat kesulitan digunakan, maka diperlukanlah tata cara yang tepat. Setelah dimengerti fungsi dan kegunaannya, oleh karena itu harus dilakukan penerapan atau penggunaan kas yang tepat. Sistem ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak bingung saat menerapkan kas yang ada. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengangkat judul kas kecil dan bagian-bagiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi kas kecil. Saya pamit undur diri, saya ucapkan terima kasih.